kebebasan. Orang bisa berbuat tanpa memperhatikan rambu-rambu yang sudah ada. Paulus melihat bahwa persekutuan jemaat Galatia mulai terancam dengan masing-masing golongan itu mempertahankan kepentingan mereka. Orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi. Karena itu di tengah-tengah bahaya ini, Paulus ingin melawan arus yang memandang pemenuhan aturan Taurat sebagai jalan keselamatan, sekaligus juga melawan sikap ekstrim tentang kebebasan tanpa aturan. Orang Kristen Yahudi bilang Taurat sebagai jalan keselamatan. Sedangkan orang Kristen non-Yahudi bilang kemerdekaan, kebebasan tanpa peduli dengan apapun merupakan segalanya. Melihat akan hal ini, maka Paulus bilang ini susah betul. Satu dan dia punya. Orang menjadi bingung. Kalau sudah cepat diatasi, maka akan terjadi perpecahan dalam jemaat. Hal ini membuat Paulus melihat bahwa ternyata dalam diri manusia ada dua hal yang saling bertolak belakang, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Dan dua hal ini yang saling bertentangan dalam diri manusia, yaitu hidup menurut daya tarik roh ataukah hidup menurut daya tarik daging. Daya tarik ini telah membuat orang-orang ragu dalam hal pendidikan. Mereka diperhadapkan dengan dua pilihan, kedagingan ataukah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jika seorang memilih untuk hidup menurut keinginan daging, maka akan menghasilkan kehidupan percabulan, kemabukan, pesta pora, iri hati, perselisihan, roh pemecah belah, dan sebagainya. Seperti yang tertulis dalam ayat 19 hingga ayat 21. Itulah ciri-ciri orang yang hidup dan tunduk pada kuasa daging, yang hidup dan tunduk pada kuasa dosa. Mereka hanya mau hidup dalam kebebasan, yang mengikuti keinginan mereka saja. Padahal semua yang mengikuti keinginan mereka hanyalah bersifat sementara, hanyalah bersifat lahiriah saja. Dari kata dan perbuatan terpancar kejahatan. Kehadiran orang yang hidup hanya menuruti keinginan daging, kehidupan mereka menjadi sumber keonaran, kehidupan mereka menjadi sumber kekacauan dalam hidup. Kata-kata dan perilaku hidup mereka merupakan buah yang merusak diri, buah yang merusak persekutuan dengan sesama, buah yang mempermalukan nama Tuhan. Dan kalau hidup menurut keinginan daging, dia menghasilkan buah yang merusak persekutuan, merusak diri sendiri, merusak nama Tuhan. Sebab itu, Paulus meminta agar setiap orang Kristen harus membebaskan diri dari semua keinginan-keinginan daging tersebut. Karena kehidupan yang demikian merupakan kehidupan yang egois, kehidupan yang jahat, kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Mereka melakukan perbuatan demikian tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Itu yang dikatakan dalam ayat 21b. Bapak, mama, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menurut Paulus, sebagai orang Kristen yang beriman kepada Yesus Kristus, kita harus memilih untuk hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Tuhan. Hidup sebagai orang Kristen yang sejati adalah hidup yang didiami, hidup yang dikendalikan, hidup yang dipimpin oleh Roh. Memang Yesus Kristus telah memerdekakan kita
Dan kita boleh hidup sebagai orang yang bebas. Tetapi kebebasan yang dimaksudkan bukan bebas sebebas-bebasnya dan hidup menurut kemauan dan keinginan hati kita. Atau mengikuti pikiran kedagingan kita. Melainkan kebebasan yang dimaksudkan adalah kebebasan yang dikendalikan oleh Roh Tuhan. Hidup oleh Roh berarti memberi diri dipimpin oleh Roh. Menurut Paulus, jika kita memberi diri dipimpin oleh Roh, kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Dalam ayat yang ke-18. Seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan mampu menolak segala desakan keinginan hati. Seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan mampu menolak segala desakan keinginan daging. Jadi kalau kita termakan keinginan daging, berarti kita tidak lagi hidup dipimpin oleh Roh. Seseorang yang memberi dirinya dipimpin oleh Roh, maka hidupnya akan menghasilkan buah-buah Roh. Buah-buah Roh itu apa? Dalam ayat 22 dan 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan Dia. Untuk dapat menghasilkan buah-buah Roh itu harus dapat memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Karena buah-buah Roh itu merupakan pekerjaan Roh Kudus. Hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Buah menggambarkan sebuah proses untuk menjadi. Tidak langsung jadi, tapi lewat satu proses. Demikian juga dengan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Membutuhkan proses, melalui suatu proses. Dan dalam proses itulah kita diperhadapkan dengan keinginan-keinginan daging. Kalau hidup tidak lagi dipimpin oleh Roh Kudus, lama-lama orang tidak lagi hidup mengasihi, orang tidak lagi mau hidup sabar, orang tidak lagi mau hidup setia, orang tidak lagi mau hidup untuk menguasai diri. Yang ada dia hanya bawa kekecapan, yang ada dia hanya bawa keonaran dan seterusnya. Ia bisa kehilangan jati diri sebagai anak-anak milik Kristus yang sudah ditebus dan sudah diselamatkan. Lalu keinginan daging itu seperti apa? Tadi dalam bacaan kita dikatakan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kepentingan diri, roh pemecah belah, dan sebagainya. Karena itu kuncinya ialah apakah kita selalu hidup di dalam Roh Kudus ataukah kita mau ikut keinginan. Yang namanya keinginan daging pasti menggiurkan. Yang namanya keinginan daging pasti menyenangkan. Tetapi ingat bahwa yang menggiurkan, yang menyenangkan itu semuanya hanya bersifat sementara saja. Dia tidak kekal. Kadang kita mesti tahu bahwa kepemimpinan daging lemah.